Satgas Nemangkawi menangkap 2 anggota polisi yang bertugas di Nabire atas dugaan penjualan amunisi terhadap kelompok terorisme di Papua. Kepada Kompas TV melalui sambungan telepon, Kepala Satgas Gakum Nemangkawi, Kombes Faisal Rahmadani membenarkan 2 polisi yang diduga menjual amunisi sudah diperiksa di Mapolda Papua. Kombes Faisal Rahmadani memastikan tidak ada senjata api yang dijual oleh 2 polisi tersebut. Tidak ada senjata. Oh, tidak ada senjata ya? Ya. Mereka kalau yang anggota ini dari Jakarta atau dari mana? Enggak, anggota sana, anggota Nabire. Anggota Nabire ya? Ya. Sekarang ditahan? Ya? Sekarang ditahan? Lagi diperiksa di Polda. Jadi seperti apa penanganan kasus 2 orang polisi yang diduga menjual amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata di Papua? Kita berbincang dengan Kepala Satgas Gakum Nemangkawi, Kombes Faisal Rahmadani melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam. Pak Faisal, boleh diceritakan bagaimana kasus ini terungkap? Kenapa bisa terjadi di tengah upaya menjaga suasana tetap kondusif dan aman di Papua? Ya, saya sampaikan bahwa justru itu dari untuk menjaga situasi lebih aman, apalagi ada beberapa event nasional yang sudah diselenggarakan, termasuk kemarin PON dan minggu depan ini Perpanas, kita melakukan upaya deteksi terhadap jaringan senjata dan amunisi. Dari jaringan deteksi tersebut kita menemukan ada beberapa jaringan dan salah satunya yang kami amankan di Nabire beberapa waktu yang lalu. Bagaimana akhirnya terungkap ada penjualan amunisi ini? Ya, dari jaringan kami kita menemukan bahwa ada transaksi jual beli amunisi, kurang lebih 80 amunisi. Kemudian kita telusuri. Pak Faisal dapat informasi dari mana? Dari jaringan kami tentunya. Oh oke. Informan begitu ya? Ya. Kemudian? Setelah itu kita perdalam dan dari situ kita tahu sudah ada pergeseran amunisi kepada beberapa orang. Kemudian kita telusuri amunisi berasal dari mana. Kemudian kita amankan 2 orang dan ternyata 2 orang itu adalah anggota Polri. Demikian. Ya. Bagaimana status hukum keduanya saat ini, Pak Faisal? Sekarang kita sudah lakukan penahanan. Sudah ditahan, tapi statusnya? Ya, kita lakukan penahanan sebagai tersangka kasus penjualan amunisi. Oke, mereka berdua anggota polisi ini, siapa sih mereka ini, Pak Faisal? Maksudnya bagaimana, Mbak? Mereka dalam kapasitas apa sehingga bisa memiliki amunisi, kemudian menjualnya kepada kelompok bersenjata, dan tampaknya kan ada kedekatan, begitu kan, sehingga bisa menjual amunisi secara gelap kepada kelompok bersenjata? Ya, jadi amunisi ini awalnya dikuasai oleh salah satu orang atas nama JO. Kemudian dari JO ini menyerahkan kepada tersangka yang lain yaitu AS. Nah, AS ini yang kemudian menjual kepada kepada masyarakat yang sekarang ini dalam DPO. Demikian. Oke, cara menjualnya seperti apa? Kan harus ada kontak dulu kan ya, Pak? Ya, dengan kontak. Kemudian mereka menjual transaksi langsung. Oke. Berarti uangnya saat ini ada di kedua orang tersebut? Ya, uang kita amankan senilai 12 juta. Nah, sudah berapa lama terduga pelaku ini, tersangka ini, 2 orang ini melakukan jual beli seperti ini? Apakah hanya amunisi? Sementara ini yang kita dapat dari pemeriksaan mereka hanya amunisi. Dan ini pun baru 1 kali berdasarkan pemeriksaan yang kita lakukan terakhir. Oke, motifnya apa, Pak? Ya, mendapatkan sejumlah uang. Hanya uang saja ya? Iya. Nah, ini untuk proses hukum dan ancaman sanksinya apa aja nih Pak Faisal? Kita kenakan tentunya pasal 1 Undang-Undang Darurat tahun 1951. Dan ini dua-duanya sudah kita lakukan penahanan. Oke,
Kita tentu berharap yang seperti ini tidak terjadi lagi karena susah payah kita semua masyarakat Indonesia, pemerintah, aparat keamanan memastikan keamanan di Papua, tapi ternyata kalau ada yang menjual amunisi apalagi aparat kepada kelompok bersenjata tentu pasti akan membuat langkah kita untuk mencapai keamanan itu mundur lagi. Pak Faisal, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Semoga sehat terus. Kita jumpa lagi lain waktu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak.